Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Oktaviadi Yuditya dengan NIM 2019 310014. Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan di kelas B. Menurut KBBI, kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Situasi menurut William Isaac Thomas adalah persepsi seseorang dan penafsirannya tentang faktor-faktor sosial yang terjadi pada masa tertentu. Ketika pengambil keputusan tahu dengan kepastian yang beralasan alternatif apa yang ada dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif, maka suatu kondisi yang pasti akan muncul. Misalkan manajer di Singapore Airlines membuat suatu keputusan untuk membeli 5 pesawat jumbo jet. Keputusan berikutnya adalah dari siapa mereka membeli pesawat jet tersebut, karena hanya ada 2 perusahaan di dunia yang membuat pesawat jumbo, yaitu Boeing dan Airbus, dan Singapore Airlines tahu dengan pasti pilihannya. Masing-masing memiliki produk yang terbukti dan akan menjamin harga. Oleh karena itu terdapat alternatif yang terkait dengan masing-masing pilihan. Hanya terdapat sedikit ketidakjelasan. Hanya terdapat kemungkinan kecil untuk membuat keputusan yang buruk. Jadi tingkat kepastian adalah kondisi di mana pengambil keputusan tahu dengan kepastian yang beralasan mengenai alternatif apa yang ada dan kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif. Pengambil keputusan dalam kondisi pasti yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal. Yang pertama, alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi jawaban atau hasil. Ini berarti dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga dapat diramalkan secara akurat hasil dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, dalam kondisi ini pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin, karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dijamin terjadi. Yang kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Yang keenam, teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan teknik pemrograman linear, analisis jaringan, dan teori antrian. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pemrograman linear, metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Pemrograman linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Dalam model pemrograman linear dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan, fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan memperoleh biaya minimal. Yang kedua, fungsi batasan, bentuk penyajian secara matematis, batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Asumsi dasar dalam linear programming yaitu proportionality, di mana naik turunnya nilai tujuan dan penggunaan sumber daya akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Yang kedua, additivity, di mana nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Yang ketiga, divisibility, di mana output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan.
Yang keempat, deterministik, di mana semua parameter yang terdapat dalam linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sarana kalau pekerjaan tersebut. Yang ketiga, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Teori antrian diciptakan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909 yang pada saat itu mempelajari fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak pelanggan menunggu dalam suatu garis antrian, kepanjangan garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Sistem antrian terdiri dari sistem pelayanan komersil, sistem pelayanan bisnis industri, sistem pelayanan transportasi, dan sistem pelayanan sosial. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Sebagian besar pengambilan keputusan pada organisasi kontemporer dilakukan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui sebuah alternatif, resiko yang terkait dengan setiap alternatif, atau kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif dari lingkungan mereka. Contoh, keputusan awal Starbucks untuk bergerak lebih agresif ke dalam bisnis gaya hidup dibuat dalam kondisi ketidakpastian. Seperti juga dari keputusan tersebut, tentu saja kemunculan dari internet sebagai suatu kekuatan signifikan pada lingkungan persaingan saat ini telah berperan dalam meningkatkan ketidakpastian bagi sebagian besar manajer. Jadi kondisi ketidakpastian adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif yang terkait dengan setiap alternatif atau kemungkinan dan konsekuensi dari setiap alternatif. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ada beberapa alternatif tindakan yang fleksibel. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti. Payoff dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Yang kedua, pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang keenam, tingkat ketidakpastian semacam ini dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi lebih banyak melalui riset atau penelitian dan menggunakan probabilitas subjektif. Teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ada beberapa kriteria atau metode. Yang pertama, kriteria maksimal pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang mungkin, payoff, dan probabilitas yang lainnya. Yang kedua, kriteria minimax. Pada kriteria minimax, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih, atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar.
Yang ketiga, kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Yang keempat, kriteria realisme. Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maksimal dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Kriteria realisme hasil keputusan dikalahkan dengan konversi optimisme. Yang kelima, regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret, dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai regret atau opportunity loss dengan jalan mengurangi nilai payoff maksimal baris dengan payoff baris lainnya. Menentukan nilai regret maksimal tiap baris. Yang ketiga, menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Yang keenam, kriteria pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram pilihan keputusan yang bergerak dan peluang kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. Tujuan penggunaan pohon keputusan adalah untuk memudahkan penggambaran situasi keputusan secara sistematik dan komprehensif. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko suatu pengambilan keputusan yang terjadi apabila alternatif keputusan yang harus dipilih atau diambil berasal dari pertentangan atau persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan atau konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini digunakan dalam bidang ekonomis, bisnis untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori ini diaplikasikan juga di bidang militer, kontrak serta tawar-menawar dan penetapan harga. Unsur-unsur dari teori ini antara lain players merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambil keputusan dan setiap permainan berkeinginan untuk menang. Yang kedua, aturan-aturan merupakan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka, artinya pemain berhak memilih atau berkuasa untuk menentukan strateginya. Yang ketiga, hasil keluar atau outcome. Hasil-hasil dari permainan biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Yang keempat, variabel-variabel merupakan faktor-faktor termasuk sumber daya yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dan hasil-hasil keluar. Yang kelima, kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan-gerakan pemain masing-masing. Kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak menarik keuntungan. Yang keenam, pemberian nilai atau valuasi. Pemberian nilai ditujukan kepada hasil keluar. Sifat-sifat yang harus dimiliki agar permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar antara lain. Yang pertama, jumlah poin terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain terdapat sejumlah kemungkinan yang terbatas. Yang ketiga, terdapat pertentangan kepentingan antara pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam memilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Yang kelima, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin dilakukan berupa bilangan positif, negatif, atau nol. Istilah-istilah dari teori permainan. Yang pertama, permainan dua pemain jumlah nol. Pada permainan ini dimainkan oleh dua orang atau kelompok atau organisasi yang secara langsung mempunyai kepentingan yang berhadapan.
disebut permainan jumlah nol karena jumlah kerugian atau keuntungan setiap pemain adalah sama sehingga jumlah keuntungan atau kerugian adalah nol. Yang kedua, permainan strategi murni. Pada permainan ini, setiap pemain mempergunakan satu strategi atau strategi tunggal dan hasil optimal yang dicapai mempunyai titik keseimbangan. Dalam permainan ini digunakan kriteria maksimal atau nilai minimal dari nilai maksimal. Yang ketiga, permainan strategi campuran. Pada permainan ini, kedua pemain menggunakan campuran strategi yang berbeda-beda dengan tidak terjadi titik keseimbangan pada hasil permainannya. Yang keempat, titik pelana atau saddle point. Hasil optimal yang dicapai mempunyai titik keseimbangan. Yang kelima, baris dominated. Terjadi jika semua elemen dalam suatu baris sama atau lebih kecil dari elemen dalam posisi yang sama dari baris lain. Yang keenam, kolom dominated. Terjadi jika semua elemen dalam semua kolom sama atau lebih besar dari elemen dalam posisi yang sama dari kolom lain. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.